Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Diawali adegan Pak Herman berada di depan kantornya kaget karena tiba-tiba saja didatangi oleh Keisha yang kemarin malam ditolongnya yang hendak mengakhiri hidupnya datang membawa makanan. Membuat Pak Herman senang karena istrinya tidak pernah memberikan perhatian seperti yang diberikan oleh Keisha padanya. Lalu Keisha pun pergi, tetapi dia memandang Pak Herman dari kejauhan dengan mengatakan bahwa Pak Herman masuk dalam jebakannya, hingga ia pun pergi. Di adegan ini juga memperlihatkan Kinanti membawa makanan untuk tuan muda yang berada di kamar. Tetapi tuan muda sudah tidur. Di saat tidur, Kinanti mendengar tuan muda kembali bermimpi memanggil nama Alia. Membuat Kinanti teringat dengan suara yang menghubunginya bernama Alia. Tiba-tiba saja tuan muda Abimana memegang erat tangan Kinanti sambil mengatakan, "Alia, jangan pergi." Hingga tuan muda terbangun dan sadar bahwa tangan yang dipegangnya adalah tangan Kinanti. Tuan muda terkejut hingga keselak dan terburu-buru Kinanti memberikan air minum untuk tuan muda. Tetapi malah ditepis hingga gelas tersebut pecah. Dan lagi-lagi Kinanti mengambil air minum, tetapi kali ini di gelas plastik. Lalu tuan muda pun meminumnya dan melempar kembali gelas yang sudah dipakainya. Dan di adegan lain terlihat Reno, keponakan tuan muda Abimana bersama pesaing bisnis tuan muda terus meminta Reno mencari kelemahan dari perusahaan tuan muda Abimana, yang membuat Reno harus menyetujuinya dikarenakan Reno dikasih upah yang banyak. Pada malam berikutnya, tuan muda Abimana kembali bermimpi dan memegang erat tangan Kinanti hingga tersadar, membuat Kinanti istrinya berpikir bahwa tuan muda masih sayang pada Alia. Dan di saat itu juga tuan muda ke dapur mengambil air minum dan disusul oleh Kinanti. Kinanti lalu menceritakan bahwa yang bernama Alia menghubunginya dan mengatakan bahwa dia disekap di sebuah gudang tua dekat perusahaannya. Membuat tuan muda marah pada Kinanti dan mengatakan jangan sekali-kali menyebut nama itu lagi di hadapannya. Tetapi Kinanti tetap kekeh memberitahukannya, lalu menyuruh Kinanti pergi dari hadapannya. Dan di saat Kinanti pergi, tuan muda berpikir bahwa yang dikatakan Kinanti ada benarnya juga. Lalu buru-buru mengajak Kinanti pergi mencari ke gudang tua tersebut. Di adegan lain, Anita kembali terburu-buru keluar dari rumah untuk menemui Alia di gudang tempat dia menyekapnya. Dan tanpa disadari, Oma melihat pergerakan Anita mencurigakan karena keluar buru-buru pada malam hari. Dan ternyata Anita mendengar pengakuan Kinanti pada waktu memberitahukannya pada tuan muda bahwa Alia menghubunginya. Dan Anita mendahului mereka agar bisa mengamankan Alia ke tempat lain agar perbuatannya tidak diketahui oleh tuan muda Abimana. Dan sesampainya di gudang yang diberitahukan oleh Kinanti, mereka mencari ke semua tempat tetapi tidak menemukan apa-apa. Lalu Kinanti kembali dimarahi tuan muda. Mereka pergi dari tempat itu dan Anita melihat bahwa tuan muda gagal menemukan Alia. Tersenyum bahagia dan Anita menemui Alia kembali dan memberikan pelajaran padanya karena sudah berusaha menghubungi tuan muda Abimana. Hingga kembali meninggalkan Alia sendirian di dalam gudang itu. Hingga di perjalanan pulang di dalam mobil, tuan muda Abimana kembali emosi pada Kinanti dan memacu mobilnya hingga kecepatan tinggi, yang membuat Kinanti makin takut. Pada akhirnya mobil yang dikendarai kehilangan kendali lalu menabrak pohon hingga membuat Kinanti pingsan di dalam mobil. Melihat Kinanti pingsan membuat hati tuan muda merasa kasihan lalu memberikan air minum. Hingga Kinanti tersadar dan tuan muda kembali judes padanya. Sesaat setelah Kinanti terbangun dan melihat tangan tuan muda sakit, Kinanti pun mencoba mengobatinya tetapi ditepis oleh tuan muda Abimana. Akhirnya Kinanti memaksa mengobatinya membuat tuan muda menurutinya dan melihat kebaikan Kinanti padanya. Dan setelah mengobati lukanya, tuan muda pergi mencari pertolongan dan meninggalkan Kinanti sendirian di tengah gelapnya malam. Hingga Kinanti dilihat oleh dua preman. Di saat dua preman itu mencoba mengganggu, Kinanti melawan dan berteriak hingga berusaha melarikan diri dan dikejar oleh preman itu. Padahal tuan muda telah jauh mencari pertolongan. Dan apakah yang akan terjadi pada Kinanti? Atau akankah tuan muda mendapat pertolongan? Terus saksikan alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Dan jika suka dengan video ini, tekan subscribe, like, komen, dan share agar kami semangat membuat alur cerita selanjutnya. Terima kasih.